Coba kembali lagi dengan kami di Alexander Workshop dengan saya Arya di sini. Kali ini kita ada project untuk upgrade Honda CBR dengan kode mesin K56. Nah, di sini ownernya ini minta dibuatkan untuk 150 tune up untuk digunakan untuk harian. Nah, di sini untuk motornya sudah kita bongkar. Di sini untuk kondisi pistonnya seperti ini. Ini masih lumayan bagus. Ada endapan karbonnya pun tidak terlalu parah, tidak terlalu kotor. Nah, di sini untuk kondisi blok pun masih aman, masih bagus. Ini nanti kita info ke ownernya untuk kondisi dari blok set piston. Nah, sedangkan untuk cam di sini juga masih aman. Nah, ini masih bagus sekali, tidak ada bagiannya baret-baret. Masih bagus. Kemudian untuk di bagian cam in X-nya pun masih aman, tidak ada yang baret. Kemudian untuk di bagian head. Nah, untuk headnya di sini sepertinya motor ini pernah dibongkar. Karena kalau dilihat dari packing head ini sepertinya bukan packing head ori, ini ada bekasnya yang nempel seperti ini. Biasanya kalau packing head ori rata-rata jarang ada yang nempel seperti ini. Walaupun ada tapi tidak separah yang ini. Jadi kemungkinan memang pernah dibongkar. Dan di sini untuk headnya masih standar, belum di porting. Nah, di sini rencana kita akan porting polish dan juga kita akan ganti camnya menggunakan cam BRT. Tapi untuk camnya sendiri saya request sendiri dari BRT. Jadi untuk data camnya memang dari kita langsung. Nah, untuk kelengkapan partnya mungkin besok saya akan review setelah barangnya datang karena kebetulan partnya ini masih di pengiriman. Nah, untuk kondisi yang lain seperti cangkang cam di sini masih aman, tidak ada yang baret. Begitupun untuk yang sebelahnya pun masih aman, tidak ada yang baret. Jadi ini kondisi mesinnya aman, bagus. Nah, tapi tadi setelah saya konsultasikan ownernya, kemungkinan kita akan pasang bearing di camnya untuk antisipasi biar enggak baret. Nah, jadi kita pasang bearing dan juga pelatoknya saya akan ganti menggunakan yang ada setelannya, jadi lebih gampang. Jadi kita nggak ribet untuk setting simmernya. Nah, ini dia untuk project kita CBR yang akan kita upgrade. Nah, tapi nanti kita akan konfirmasi ownernya, mungkin kita akan minta tambah ganti TB dengan diameter yang lebih besar. Kemudian piston kita minta ganti yang baru atau enggak nanti kita minta piston mentah, jadi kompresinya bisa kita naikkan. Nah, ini dia untuk kondisi dari mesinnya setelah kita bongkar masih aman. Ini motornya kebetulan baru datang, jadi langsung kita kerjakan, kita bongkar dan kita lakukan porting polish. Nah, ini dia. Jadi lanjut lagi nih untuk proses kita cuci bersih, kemudian kita lanjut untuk proses porting polishnya. Kunti. Ini untuk pistonnya, di sini kita menggunakan piston 58 yang sudah kita modifikasi sendiri. Jadi kita bubut coak dan untuk bentuk pistonnya seperti ini. Ini target kompresi kita di 12,8. Nah, ini kita buat sedikit lebih ekstrim karena pistonnya ini kecil. Jadi kita maksimalkan potensi tenaga yang bisa dicapai dengan piston kecil ini. Nah, untuk head di sini headnya sudah kita porting. Ini headnya portingannya menggunakan ukuran 29. Nah, ini tidak terlalu besar karena motornya ini akan digunakan untuk harian. Nah, kita buatnya tidak terlalu besar itu agar nyaman digunakan jalan pelan. Jadi tidak terlalu capek ketika ownernya pakai ketika pelan. Dan peer clap di sini juga kita ganti. Nah, untuk peer clap di sini kita menggunakan peer clap khusus. Jadi ini peer clapnya kita menggunakan MTN. Nah, dan untuk head ini pun di sini sudah kita custom. Nah, ini kita pasang bearing di headnya. Ini kita pasangkan bearing di camnya. Dan untuk pelatuk di sini kita juga ganti. Pelatuknya menggunakan pelatuk BRT yang bisa di setel. Jadi kita lebih gampang untuk proses pemasangannya. Tidak perlu setting-setting simmer. Jadi kita tinggal pasang aja. Nah, ini untuk camnya kita pasang bearing seperti ini. Nah, tujuannya agar muter camnya ini lebih halus. Ini lebih lembut. Untuk ukuran bearing nih, kelihatan gak nih ukuran bearingnya?
menggunakan 6804Z. Ini untuk bearing camnya. Kemudian untuk pelatuk kita ganti juga menggunakan BRT. Ini pelatuknya yang bisa di setel, jadi kita lebih mudah, tidak perlu setting-setting shimmer. Jadi shimmernya tetap menggunakan originalnya, kita setting klepnya menggunakan yang ini. Di sini kita tidak dial camnya karena ini camnya sudah berapa kali kita pasang, dan camnya pun kita akan menggunakan yang BRT. Kebetulan ini camnya masih bawaannya, cam standarnya. Nanti kita pasang platoknya, bearingnya, karena ini bearingnya sudah untuk diameter dalam bearingnya sudah sama dengan standarnya, jadi tidak perlu custom di bagian camnya. Ini untuk bagian isian headnya sudah lengkap, jadi tinggal kita pasang-pasang aja. Nah, setelah ini kita pasang packing head, pasang headnya. Kemudian untuk cam di sini kita tidak dial karena camnya kita menggunakan cam requestan. Dilanjut nih untuk proses berikutnya. Si hidup, ikan celak bar, semua bisa digantikan. Kita perasaan nih, perasaan izinkan aku untuk momennya untuk jatuh. Akan tahapnya ya, karena punya anak lah. Coba kalau di Bekasi ya, harus tengah kakak dong. Harus tengah sebelum pindah, itu ada pol mesin lah. No, jadi motor. Naik baik jadi. Ano itu muka? Harian lah. Belum ada. Oh, coba kan gambar doang. Terpilih sih musuh Tuhan. Belum kan kaget aja. Ini pada 40 loh. Ini katanya betul dong. Betul dong. Oh, saya ini. Kata di sana udara kan. Lega aja Mas ya. Nah, ini untuk headnya kita sudah pasang bearing. Untuk cam di sini kita menggunakan BRT. Nah, ini BRT yang kita request. Jadi data camnya ini kita request sendiri sesuai dengan spek yang akan kita buat. Nah, ini untuk camnya sudah kita pasang bearing, jadi muternya lebih enteng, jadi lebih enak. Nah, sedangkan yang kita custom juga di bagian cangkangnya nih, jadi kita custom juga, kita pasangkan bearing, jadi lebih awet juga. Jadi kita tidak khawatir ketika nanti telat ganti oli. Karena untuk mesin K56 ini apabila telat ganti oli biasanya head itu langsung rusak. Jadi kalau kita pakai seperti ini, insya Allah aman. Dan ini camnya juga BRT yang kita request. Jadi tipe camnya ini memang khusus kita request untuk spek yang akan kita buat. Dan kemarin nanyain camnya juga ada beberapa teman-teman yang menanyakan cam untuk mesin Sonic atau mesin K56. Nah, untuk cam dari BRT itu kita request sendiri. Kita jarang menggunakan cam yang disediakan BRT. Banyakan kita request sendiri, dan ini untuk camnya, dan akan kita lakukan proses pemasangan mulai dari pelatuk dan juga shimmer-shimmernya. Kemudian kita coba dyno. Artinya kita cek berapa power yang kita dapatkan setelah proses upgrade spek standar tune up di mesin CBR ini. Jadi lanjut nih.
Wah, ada mana? Wah, pada beli berarti. Mana? Kan remote kan? Ya. Di mana remote? Ada remote kan mana? Enggak ada, karena om betul. Baru gini lah. Nah, untuk sebernya ini mesinnya sudah kita pasang, sudah kita naikkan ke rangka. Ini hanya masih tunggu proses bubut magnet. Nah, untuk TB di sini juga sudah kita pasang. Ini TB-nya, banananya pun ini tinggal kita modifikasi di box filter agar banananya bisa masuk. Nah, kebetulan motor ini sudah pakai e-cucukan. Jadi tidak perlu order e-cucukan. Nah, ini untuk mesinnya sudah kita pasang, tinggal kita naikkan ke dyno. Nanti kita hydrayan dulu. Ini kita masih antri di tukang bubut untuk bubut magnet. Nah, untuk berat magnet nanti saya sepil kalau sudah jadi. Nah, untuk motor ini bisa kita katakan sudah 80%. Tinggal indrayan, kemudian setting ECU dan juga dyno test. Jadi nanti kita lihat hasilnya bagaimana setelah kita lakukan paket upgrade seperti ini. Di setelah ini kita lanjut untuk kita tunggu dulu nih untuk antrian di bubut magnet untuk Honda CBR ini. Nah, ini dia wet untuk CBR-nya sudah selesai. Nah, sebenarnya kemarin juga sudah kita dyno, tapi kemarin itu kita untuk settingan itu masih belum ketemu. Jadi di sini untuk hasil dyno-nya kemarin kita mendapatkan di 18. Nah, ini pertama kali motor hidup dan dyno dan torsi di 13. Nah, akhirnya kita bongkar lagi, kita cek. Nah, akhirnya di sini kita mendapatkan 20 HP. Di peak powernya di 10.000, kemudian torsi di 13,83 Nm. Nah, ini hasilnya yang akhirnya nih kita mendapatkan 20 HP setelah kita bongkar lagi. Karena kemarin kita dyno pertama itu hanya dapat 18, mentok 18. Jadi kenapa kalau kita garap mesin itu tidak selamanya ketika baru pasang langsung enak. Nah, ini contohnya motor ini jadinya kemarin yang targetnya pengerjaannya itu sebentar, akhirnya jadi lama karena kita korek-korek lagi, kita cari sampai akhir maksimalnya itu kita dapatnya di 20 HP. Nah, ini bisa lebih besar lagi
apabila knalpotnya diganti, karena kemarin kita coba sempat ganti knalpot dengan knalpot lain, itu hasilnya lebih bagus, tapi kita kembalikan lagi dengan knalpot memang bawaan dari motor ini. Dan ini motornya akhirnya sudah selesai dan tinggal kita coba untuk ownernya minta test drive. Nanti setelah itu baru kita serah terimakan, tapi kita akan coba pastikan dulu bahwa motor ini tidak ada trouble lagi, karena kemarin itu sempat kendalanya itu motor ini powernya kurang. Jadi dari target kita yang harusnya 20 HP mentok di 18. Jadi kita bongkar lagi, kita cek ulang semua dan akhirnya sudah ketemu dengan target yang kita inginkan. Nah, ini dia untuk CBR-nya dengan spek piston standar, mengganti cam, TB, porting polish, dan juga kita pasang bearing di bagian camnya. Ini sudah selesai dan tinggal kita serah terimakan. Nanti mungkin teman-teman yang mau order cam sama seperti ini, tapi untuk camnya ini kita jualnya tanpa bearing. Jadi teman-teman nanti bisa custom sendiri. Untuk camnya ini saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Untuk teman-teman yang mau order cam spek seperti ini, karena untuk camnya ini khususnya tidak, kalau teman-teman cek di webnya BRT atau katalognya BRT, Kiponokan ini tidak dipublish sama BRT. Jadi sebenarnya ini camnya cam requestan. Jadi datanya memang kita request sendiri untuk spek seperti ini. Dan untuk cam ini juga bisa teman-teman gunakan mulai dari spek standar tune up itu minimal kompresi di 12. Kemudian bisa sampai teman-teman gunakan di spek piston 68 dengan kompresi minimal 12. Itu masih bisa, masih mampu untuk durasi cam seperti ini. Oke, untuk ini dia untuk CBR-nya, project kita saya anggap sudah selesai, tinggal kita minta ownernya untuk test drive, kemudian kita serah terima. Oke, sekian video kali ini, semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman yang mau upgrade CBR tanpa bore up ataupun Honda Sonic tanpa bore up, bisa juga nih menggunakan part yang kita pasang di motor ini. Sekian video kali ini, semoga video bermanfaat dan terima kasih.